Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Kami di sini akan menjelaskan mengenai AI, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Haryanto dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfar Hasan dari kelas 2C. Ya, perkenalkan nama saya Sarah Fajri Rahma dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Zizo Claudi Putri Dewi dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Matan Darilan Palevi dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra dari kelas 2C. Oke, eh, silakan bagian pertama bisa langsung dipresentasikan. Bentar lu, bentar. Ke laptop. Briefing dulu lah, briefing. Ini Asfar, Cok. Gue edit dah. Itu Kalian dari yang slide bikin 1 buka. dulu, dari awal dulu toh. Ulang lagi. Nah, dah. Sorry. Nggak usah ngulang ya. Gue Ya, edit ulang lagi. langsung kasar. Baiklah, bagian saya pengenalan AI. Jadi, AI itu apa sih? AI adalah salah satu bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, tugas-tugas tersebut itu meliputi seperti pembelajaran atau learning, penalaran atau reasoning, pengenalan pola atau pattern recognition, lalu pemahaman bahasa alami atau natural language processing, dan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, secara garis besar, AI dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu AI sempit atau narrow AI dan AI umum atau general AI. Nah, narrow AI ini dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti ChatGPT yang untuk teks dan bahasa, lalu seperti Midjourney untuk gambar, dan lain-lain. Sedangkan general AI secara teori adalah bentuk AI yang memiliki kemampuan setara atau lebih dari kecerdasan manusia dan mampu memahami, belajar, serta menerapkan pengetahuannya dalam berbagai konteks secara mandiri. Oke, baik. Selanjutnya adalah sejarah AI. Di sini saya akan menjelaskannya per tahun ya. Yang pertama pada tahun 1950, AI pertama kali dikembangkan oleh John McCarthy, Marvin Minsky, dan ilmuwan lainnya di MIT. Mereka membentuk kelompok penelitian untuk mempelajari AI dan menciptakan program komputer yang dapat meniru kemampuan manusia, seperti pemrosesan bahasa alami dan permainan catur. Kemudian pada tahun 1956, pada tahun ini muncul istilah artificial intelligence. Pertama kali diperkenalkan dalam konferensi Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence atau DSRPAI yang diinisiasi oleh John McCarthy dan ilmuwan lainnya. Konferensi ini menjadi tonggak awal AI sebagai bidang ilmu mandiri
dengan tujuan membangun program komputer yang dapat belajar dan berpikir seperti manusia. Kemudian pada tahun 1970-an hingga 1990-an, di tahun ini AI mengalami stagnasi yang dikenal sebagai musim dingin AI. Harapan besar yang tidak terpenuhi membuat pandangan dan minat terhadap AI menurun. Namun, beberapa ilmuwan tetap bekerja di balik layar untuk mengembangkan algoritma yang lebih canggih dan perangkat keras yang lebih kuat. Kemudian lanjut di tahun 1977, 1997, pada tahun ini tercipta yang namanya Deep Blue milik IBM yang dapat mengalahkan juara catur dunia yaitu Garry Kasparov. Kemenangan ini menjadi momen penting dalam sejarah AI dan membuktikan bahwa mesin dapat mengalahkan manusia dalam permainan strategi yang kompleks. Kemudian pada tahun 2000-an, pada tahun ini AI mulai bangkit dengan adanya peningkatan dalam algoritma, mesin, dan kapasitas komputasi seperti internet dan big data. Kemudian pada tahun 2010-an, konsep pembelajaran mendalam atau deep learning menjadi tren utama dalam perkembangan AI. Perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, IBM, dan Amazon mulai mengembangkan AI secara masif di aplikasi mereka. Kemudian pada tahun 2020-an, pada dekade ini, model berbasis transformer seperti GPT-3 yang dikembangkan oleh OpenAI menunjukkan bahwa kemampuan yang luar biasa dalam memahami dan menghasilkan teks yang menyerupai manusia. Investasi di bidang AI meningkat pesat dengan AI digunakan di berbagai sektor industri seperti kesehatan, pendidikan, dan manufaktur. Oke, materi yang selanjutnya itu penerapan dan contoh sederhana AI. Jadi di sini kami memberikan 3 contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada virtual assistant, camera with AI, dan content recommendation. Kalau untuk virtual assistant, biasanya kita menggunakan semacam Gemini, ChatGPT, atau yang lain-lainnya. Jadi dia cara kerjanya itu menggunakan natural language processing dan untuk machine learning-nya dia menggunakan 3 metode, ada supervised, unsupervised, dan reinforcement learning gitu. Nah, biasanya kalau natural language processing itu dia digunakan ketika kita menggunakan fitur Gemini Live. Jadi kalau misalnya kita memberikan sebuah prompt menggunakan suara kita, biasanya kita menggunakan natural language processing. Jadi si AI-nya menggunakan NLP ini untuk memproses bahasa kita gitu. Kemudian untuk kamera with AI biasanya ketika kamera kita itu diarahin ke sebuah objek, nanti dia akan mendeteksi objek itu apakah itu sebuah dokumen, hewan, atau makanan gitu. Nah itu dia menggunakan supervised learning juga. Jadi dia sebuah machine learning. Nah inputnya berupa gambar dan outputnya berupa label. Kemudian yang selanjutnya ada content recommendation. Biasanya ada di YouTube, Spotify, atau Netflix gitu. Jadi kayak contoh di sebelah kanan yang di atas itu dia ada contoh dari Spotify. Jadi Spotify itu bikin playlist rekomendasi berdasarkan lagu yang sering kita dengerin gitu. Dia menggunakan metode kolaboratif filtering gitu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dampak AI. Yang pertama, ada dampak positif AI. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama itu ada AI dapat meningkatkan produktivitas. AI meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan tugas rutin melalui teknologi seperti RPA yang digunakan dalam layanan pelanggan, pemrosesan data, dan penjadwalan. Aplikasi seperti UiPath mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan pekerja fokus pada tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Lalu yang kedua, AI itu dapat membantu proses pengambilan keputusan. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Aplikasi seperti IBM Watson dan Google Analytics membantu perusahaan memahami tren pasar, preferensi pelanggan, dan risiko, sehingga pimpinan dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu yang ketiga, ada
AI itu dapat mendorong inovasi teknologi. AI mendorong inovasi transformasional seperti Tesla Autopilot yang meningkatkan keamanan transportasi, Face ID di Apple untuk keamanan akses, dan juga Amazon Alexa yang mempermudah tugas sehari-hari. Teknologi ini meningkatkan kenyamanan, membuka peluang bisnis, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Lalu dampak positif AI yang keempat itu dapat mempermudah proses pembelajaran. AI mempermudah pembelajaran dengan solusi personalisasi dan adaptif. Khan Academy menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa, sementara Duolingo memberikan latihan bahasa adaptif dengan umpan balik spesifik. AI mampu mengidentifikasikan kelemahan siswa dan meningkatkan hasil belajar. Lalu selanjutnya ada dampak negatif AI. Apa saja sih dampak negatif AI? Yang pertama itu ancaman keamanan cyber. AI dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan serangan cyber yang lebih canggih. Contoh aplikasi AI seperti DeepLocker dari IBM yang merupakan konsep malware berbasis AI. Ini menunjukkan bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk serangan yang sulit dideteksi. Risiko tersebut dapat meningkatkan ancaman terhadap infrastruktur digital dan data sensitif. Yang kedua, AI itu dapat dampak negatifnya yaitu membuat manusia kehilangan pekerjaan. Otomatisasi yang dibawa AI dapat berpotensi pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan mesin yang dapat bertindak layaknya manusia. Misalnya aplikasi Blue Prism yang digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis dapat menggantikan peran manusia di call center dan administrasi, sehingga berpotensi mengurangi lapangan kerja serta menuntut pekerja beradaptasi dengan keterampilan baru. Lalu yang ketiga, dampak negatifnya yaitu keterampilan manusia jadi menurun. Mengapa demikian? Karena ketergantungan berlebihan pada AI dapat membuat keterampilan atau pengetahuan pengguna menjadi menurun. Misalnya berlebihan menggunakan ChatGPT. Jika pengguna yang terlalu sering mengandalkan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan atau menyusun teks, mungkin menjadi kurang terbiasa menyusun ide sendiri sehingga dapat mengurangi keterampilan berpikir kritis. Lalu yang keempat, dampak negatifnya yaitu permasalahan privasi. AI dilatih menggunakan sekumpulan data berjumlah besar yang bisa berpotensi mengandung data pribadi pengguna. Penggunaan teknologi AI dalam pengumpulan data pribadi meningkatkan kekhawatiran tentang privasi pengguna. Google Assistant dan Amazon Alexa mengumpulkan data percakapan untuk meningkatkan layanan, namun menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis AI. Nah, secara umum, jenis-jenis AI itu dapat dibedakan berdasarkan dua variabel. Nah, ada yang pertama itu ada berdasarkan kapabilitas dan kedua berdasarkan fungsinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama jenis-jenis AI berdasarkan kapabilitasnya. Yang pertama itu ada Artificial Neural Intelligence atau yang bisa disingkat ANI. Nah, menurut Frana dan Klein di tahun 2021, ANI itu merupakan jenis AI yang dirancang untuk melakukan tugas atau perintah intelijensi yang spesifik. Algoritma yang digunakan untuk menjalankan tugas spesifik pada sistem ini juga menggunakan machine learning dan neural network. Nah, sistem ANI ini dibangun untuk melayani dan handal dalam satu kemampuan kognitif, namun tidak mampu mempelajari keterampilan di luar rancangannya secara mandiri dan tidak memiliki kemampuan berpikir apapun. Yang kedua, ada Artificial General Intelligence atau kita bisa singkatnya AGI. Nah, jenis AI ini juga dikenal dengan istilah General AI. Nah, sistem AGI ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai tugas atau perintah intelijensi secara efisien. Nah, konsep dari sistem ini adalah membuat perangkat yang memiliki kapabilitas untuk berpikir dan bertindak secara cerdas seperti seorang manusia. Nah, menurut yang saya baca dari AGI ini, Artificial General Intelligence ini adalah tingkat lanjutan dari Artificial Neural Intelligence. Nah, yang ketiga
ada artificial super intelligence. Nah, jenis AI ini juga bisa dikenal dengan istilah super AI. Nah, super AI ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai tugas atau perintah intelijensi lebih handal dan mampu mengolah data yang lebih besar dibandingkan sistem AGI, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan seperti manusia. Nah, oleh karena itu, sistem super intelligence ini tuh membutuhkan sumber daya komputer yang apa ya, harus lebih kuat lah biar sistem ini tuh bisa dijalankan. Jadi kita tuh butuh komputer yang lebih bagus lah untuk menunjang sistem super AI ini. Boleh di next, Mas. Thank you. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis AI berdasarkan fungsional. Nah, sebentar. Yang pertama itu ada reactive machine. Nah, reactive machine ini tuh AI dengan sistem reactive machine merupakan level dasar dari AI sehingga memiliki keterbatasan kapabilitas dan fungsi. Respon yang dilakukan oleh sistem ini hanya bergantung pada data yang telah ada dan hanya mempertimbangkan situasi saat ini. AI dengan sistem ini hanya bersifat reaktif dan tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi ataupun merencanakan masa depan. Yang selanjutnya yang kedua ada limited memory. Sistem AI ini merupakan pengembangan dari kekurangan sebelumnya, yaitu pengembangan dari reactive machine, yaitu dengan menghadirkan tempat penyimpanan informasi, namun masih terbatas. Nah, karena itulah namanya ya limited memory gitu, limited, terbatas. Nah, keberadaan memori atau tempat penyimpanan informasi ini juga menjadikan sistem AI ini mampu untuk mempelajari data atau informasi dari tindakan atau kegiatan yang sebelumnya. Nah, meskipun limited memory ini terbatas atau jangka waktunya pendek, namun tetap ya kita bisa bilang bermanfaat lah dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran lagi. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga ada theory of mind. Theory of mind ini adalah evolusi berikutnya dalam dunia AI yang ditujukan untuk mencapai tahap theory of mind, yaitu sistem AI yang melibatkan unsur psikologi. Nah, seperti kecerdasan emosional, perilaku, bahkan keyakinan lah kayak gitu. Sistem ini akan melakukan pengenalan dan pembelajaran serta memberikan reaksi yang sesuai dengan emosi dari lingkungan atau lawan bicaranya. Nah, yang terakhir ada self-aware. Self-aware ini adalah jenis AI yang paling maju dan masih bersifat hipotesis. AI ini akan memiliki kesadaran diri dan pemahaman tentang keberadaan mereka sendiri. Mereka akan memiliki kemampuan introspeksi dan bisa memahami keadaan internal mereka serta lingkungan sekitar secara mendalam. Boleh di next, Mas. Terima kasih. Selanjutnya ada cara kerja AI. Mungkin secara umumnya cara kerja AI itu dengan menggabungkan kumpulan data dengan ilmu komputer. Nah, selanjutnya AI akan menyerap sejumlah data lalu menganalisanya untuk mengidentifikasikan pengenalan pola. Nah, yang udah saya jabarin di sini, saya udah membagi-bagi ya step by step-nya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bahan baku utama untuk melatih model AI. Jadi kasar katanya kita butuh makan, nah AI butuh data lah, seperti itulah. Data yang terkumpul bisa berasal dari banyak sumber seperti sensor, database, ataupun pengguna internet. Selanjutnya setelah pengumpulan data ada step pembersihan dan pra-pemrosesan data. Nah, hal ini karena data mentah seringkali mengandung kesalahan, duplikasi, atau nilai yang hilang. Pembersihan data bertujuan untuk memperbaiki kesalahan ini dan memastikan bahwa data untuk melatih model AI adalah data yang berkualitas. Dan itu data juga harus melewati proses pra-pemrosesan untuk mengubahnya menjadi format yang bisa diterima oleh algoritma AI. Misalnya kayak pengubahan data berupa teks menjadi angka
melalui proses tokenisasi. Nah, selanjutnya setelah pembersihan dan prapemrosesan, ya, ada pemilihan algoritma. Nah, langkah selanjutnya dalam cara kerja AI adalah pemilihan algoritma yang tepat untuk tugas tertentu. Ada berbagai jenis algoritma AI masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Misalnya untuk tugas klasifikasi, algoritma seperti machine learning, decision tree, atau random forest dapat digunakan. Sementara untuk tugas prediksi, algoritma yang bisa dipakai itu seperti regresi linier atau artificial neural network. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan model. Nah, setelah di apa namanya dipilih algoritmanya, langkah berikutnya adalah pelatihan model. Nah, pada tahapan ini tuh data yang sudah melewati proses pra pemrosesan biasanya digunakan untuk melatih model AI. Selanjutnya setelah pelatihan model, step berikutnya itu adalah penyempurnaan model. Nah, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa model belum mencapai hasil yang maksimal, maka langkah berikutnya adalah penyempurnaan model yang melibatkan berbagai teknik seperti tuning parameter, menambahkan lebih banyak data pelatihan atau menggunakan algoritma yang berbeda. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk uh, cara kerja artificial intelligence atau AI itu untuk meningkatkan kinerja model sehingga dapat digunakan secara efektif pada ya, real life lah. Selanjutnya ada implementasi model. Nah, setelah model mencapai kinerja yang baik, langkah berikutnya adalah diimplementasikan. Tahapan ini melibatkan penerapan model AI di lingkungan produksi sehingga dapat digunakan untuk tugas tertentu. Nah, misalnya, model pengenalan wajah dapat diimplementasikan dalam sistem keamanan untuk mengenali wajah user. Selain itu, proses implementasi ini juga melibatkan integrasi model dengan sistem yang sudah ada dan memastikan model dapat berjalan dengan efisien. Terima kasih. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan masa depan AI. Yang pertama di kesimpulan ini AI atau yang bisa disebut artificial intelligence telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutamanya dalam bidang kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT, Claude, dan lainnya. Dan selanjutnya ada model AI terbaru, yaitu mampu memahami dan menghasilkan seperti teks, gambar, musik, dan kode dengan kualitas tinggi. Dan selanjutnya ada teknologi ini mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada AI, terutama bersifat narrow atau yang bisa disebut terbatas pada tugas tertentu, bukan general, mampu melakukan berbagai tugas seperti manusia. Selanjutnya di masa depan AI ini, yang pertama ada peningkatan kemampuan AI akan menjadi lebih akurat dan mampu memahami konteks dengan lebih baik. Dan yang kedua ada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah akan terus ditingkatkan. Dan selanjutnya ada integrasi yang lebih luasai akan menjadi bagaimana tak terpisahkan dari perangkat sehari-hari. Selanjutnya ada asisten digital pribadi akan lebih cerdas dan personal. Dan selanjutnya ada dampak pada pekerjaan otomatisasi, tugas rutin dan repetitif. Selanjutnya ada
penciptaan lapangan kerja baru yang memerlukan kolaborasi manusia AI. Dan selanjutnya ada pergeseran fokus ke keterampilan kreatif dan interpersonal. Dan selanjutnya ada pengembangan AI etis, fokus pada pengembangan AI yang adil dan tidak bias. Dan selanjutnya ada regulasi yang lebih ketat untuk melindungi privasi dan keamanan data, seperti AI dalam sektor strategi kemajuan pusat dalam kesehatan dan diagnosis penyakit dan pengembangan obat. Dan yang terakhir ada pendidikan, yaitu di dalam pendidikan itu ada pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa. Eh, Cukup sekian presentasi kelompok kami, dan saya akan kembalikan ke moderator Muhammad Rizky. Oke, baik. Itulah penjelasan kami mengenai AI. Terima kasih kepada yang sudah menyimak. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.